Manusia punya rencana, namun Tuhan punya kuasa. Demikian juga yang terjadi pada kapal selam Titan. Sebuah wujud yang dihasilkan dari daya upaya serta pemikiran manusia-manusia jenius, sehingga melahirkan rantai teknologi nan canggih dan prestis dalam bentuk kapal selam Titan. Inilah fakta-fakta dan penyebab tenggelamnya kapal selam Titan. Namun, untuk keberlangsungan channel ini, mohon like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Adalah Stockton Rush, orang yang pertama menggagas dibuatnya kapal selam Titan. Rush mengatakan dia ingin dikenang sebagai seorang inovator, dan dia merasa yakin bahwa karyanya akan diterima secara luas. Kapal Titan sendiri memang berhasil dalam beberapa misi, termasuk mengunjungi kapal Titanic sebelumnya. Tapi tetap masih banyak suara sumbang, banyak kritikan yang masuk ke pemilik Ocean Gate ini. Di antaranya, Rush terlalu percaya diri dan dia menganggap kapal selam Titan sudah melebihi standarisasi. Padahal kapal selam Titan sendiri belum pernah diuji oleh DNV, sebuah organisasi yang memberikan sertifikasi dan menertibkan regulasi kapal selam. Kapal selam Titan dibuat berdasarkan teknologi yang digunakan NASA. Kerjasama antara Ocean Gate dan NASA ini menghasilkan kapal selam yang kecil, namun memiliki lambung yang kokoh untuk mengatasi tekanan yang kuat di dalam laut. Karena kapal ini dibuat dari serat karbon yang biasa digunakan untuk misi luar angkasa, termasuk juga manufaktur yang digunakan, sehingga menghasilkan kapal selam yang ringan dibanding dengan kapal selam berawak lainnya. Namun seluruh kecanggihan kapal yang dirancang manusia ini tidak mampu menghadapi ganasnya alam dasar lautan Samudra Atlantik. Dalam keheningan di kedalaman 12.500 kaki atau sekitar 3.810 meter, kapal itu hilang. Dan beberapa hari kemudian ditemukan dalam bentuk serpihan-serpihan kecil. Kuat diduga kapal meledak karena tidak mampu menahan tekanan kedalaman laut yang maha dahsyat. Fakta-fakta tentang kapal selam Titan. Kapal selam Titan dibuat menggunakan material ringan, yaitu serat karbon dan titanium, dan fitur yang jarang ditemukan di kapal selam lainnya, agar dapat menyelam di kedalaman tempat bangkai kapal Titanic yang berada di kedalaman 3.800 meter di Samudra Atlantik. Struktur karbon pada Titan membuat bobotnya jadi ringan. Berat benamannya hanya mencapai 10 ton dibanding kapal Deep Sea Challenger. Sistem pengoperasian kapal Titan sepenuhnya dikendalikan dari kapal induk yang membawanya dengan menggunakan pengontrol nirikabel seperti pada perangkat game konsol PlayStation. Walhasil, nasib kapal dan penumpangnya tergantung pada operator pengendali di kapal induk. Ocean Gate Expedition mengoperasikan 3 kapal selam berkapasitas 5 orang untuk survei lokasi, penelitian ilmiah, produksi film, dan perjalanan eksplorasi laut pada kedalaman maksimal 4.000 meter. Ocean Gate menyelesaikan lebih dari 14 ekspedisi dan lebih dari 200 penyelaman di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Teluk Meksiko. Inilah penyebab kapal Titan meledak. Salah satu developer, Doug Firning, mengatakan bahwa kapal selam ini sengaja dirancang dengan teknologi rendah. Hal ini bertujuan untuk penghematan biaya. Kapal ini menggunakan remote control seharga 450.000. Hal ini sangat disayangkan karena biaya perjalanan untuk merasakan perjalanan tersebut mencapai 3,7 miliar untuk satu orang. Kuat diduga, bahan lambung kapal tidak kuat menahan tekanan air di kedalaman hampir 4 km. Kabar lain mengatakan Titan menggunakan barang bekas. Material serat karbon untuk lambung kapal diambil dari bekas Boeing. Dan Rush membelinya dengan harga murah karena bahan-bahan tersebut sudah melewati masa pakainya. Tidak terlacak radar dan GPS. Air dan udara merupakan media yang berbeda.
Air memiliki tingkat kepadatan yang lebih tinggi yang membuat GPS dan radar tidak berfungsi karena terhalang dan terserap oleh molekul. Sebagai gantinya adalah menggunakan gelombang suara atau sonar. Sonar akan memantul pada objek dan menciptakan gema untuk bisa menemukan objek dalam air. Fakta lain, kapal Titan hancur lebur karena air. Ketika kapal selam meledak ke dalam, badannya akan hancur dengan sendirinya karena tekanan air yang sangat tinggi. Di lokasi bangkai Titanic, tekanan mencapai 6.000 psi atau 400 kali lebih tinggi dibanding dengan tekanan di permukaan. Fakta lain adalah sebenarnya tiap kapal sudah dirancang untuk tahan terhadap tekanan yang sangat kuat. Namun, jika terjadi kerusakan pada kapal, misalnya kebocoran, bisa memicu kapal meledak. Selain itu, listrik yang konslet juga bisa menyebabkan terjadinya kecacatan pada kapal selam, sehingga memicu terjadinya ledakan pada tekanan ekstrim dan itu berlangsung sangat cepat. Fakta lain adalah semua kekurangan di kapal Titan ini sebelumnya sudah diingatkan oleh salah seorang karyawannya, yaitu David Loshide. Dia mengatakan kapal selam Titan butuh uji coba agar bisa menekan bahaya ke penumpangnya di kedalaman ekstrim. Menurut David, haluan kapal hanya tersertifikasi hingga kedalaman 4.200 kaki atau 1,2 km. Padahal bangkai Titanic ada di kedalaman hampir 4 km. David kemudian dipecat karena dituduh telah melanggar kontrak yang mengungkap fakta soal perusahaan. Begitu banyak misteri alam yang tidak bisa dicapai oleh pikiran manusia. Teknologi yang kuat dan canggih terbukti belum mampu mengimbangi kekuatan alam yang diciptakan Tuhan. Ini adalah renungan nyata betapa mahanya Sang Pencipta bumi, langit, dan laut. Tidak ada yang bisa mengendalikannya selain atas kehendak yang maha kuasa. Mari kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepadanya. Mari kita selaraskan kemajuan teknologi